Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Bung Toel, lebih tepat namanya Bung Toel ya. Siap, Bang. Jadi jawaban pertanyaan tadi, apa memang cara naturalisasi ini akan tetap dipertahankan dan peranannya sejauh mana untuk kemajuan persepak bolaan Indonesia? Prinsipnya dalam sepak bola naturalisasi kan akselerasi. Ya. Dia shortcut gitu loh. Maka perdebatannya sebetulnya poin kritis tentang naturalisasi bukan soal anti dan pro. Tetapi dalam konteks membangun sepak bola Indonesia, dalam membangun tim nasional, kan di situ. Tapi kan ada tuduhan seolah-olah yang bermain dengan orang asing gitu loh, walaupun secara darahnya masih ada Indonesia. Ya ketika payung hukumnya sudah ada, normanya sudah ada, kan harusnya nggak usah perdebatan itu lagi. Begitu. Tinggal perdebatan sepak bola teknisnya. Ya. Kalau perdebatan teknis berarti pelatih yang menentukan layak apa tidak dia masuk gitu kan. Kalau lihat yang di 2-3 ini, 4 ini punya kontribusi lah. Artinya secara kualitas dia memberikan sebuah kontribusi. Ya. Tapi kan nggak boleh ketika kita mengapresiasi yang satu merendahkan yang lokal misalnya. Ya. Lalu muncullah istilah lokal pride. Nah ini yang membuat udara tidak sehat. Jadi udara Anda, sepak bola Bung kita. Toel masih berpendapat untuk tahun-tahun ke depan cara naturalisasi itu masih perlu dipertahankan? Tergantung. Apa tergantung? Karena ini kan sebuah policy yang nggak selalu terjadi di setiap periode kepengurusan. Ya. Karena ini butuh support politik kan. Ya, tapi dari kesiapan putra Indonesia sudah sampai berapa lama lagi kita pakai cara naturalisasi ini? Sulit bicara soal waktu. Gitu. Sulit bicara soal waktu. Makanya yang pasti kan tim nasional itu adalah soal kualitas. Kualitas terbaik di sana. Ya. Dari manapun asalnya gitu loh. Ya. Maka pertanyaan kritisnya adalah akselerasi naturalisasi ini sampai kapan? Itu pertanyaan besar yang belum terjawab Ya, sampai benar. saat ini. Kedua seberapa banyak misalnya? Ya, benar. Karena sekarang kan sudah 11. 11. 3 di periode Iwan Bule, 8 di periode Yang dipakai di Qatar sekarang berapa orang? 4. 4. Itu full main semua. Main di pertandingan lawan Jordania main 4-4-nya. Di Oke. sebelumnya enggak, cuma 3. Oke. Oke, Pak Gonzales, salah satu pemain sepak bola yang asalnya naturalisasi. Anda melihat pertandingan tim kita 23 melawan Jordania dan Australia. Coba analisa saudara gimana? Kenapa bisa menang? Di luar ekspektasi siapapun. Ya bisa menang karena saya paling suka dari 3 pertandingan kemarin lawan Qatar, Ya. Australia dan Jordania. Saya paling suka Jordania. Karena mereka main kerja keras dan kompas semua. Ya. Dan saya lihat paling penting mereka kemarin disiplin. Ya. Pemain kita. Disiplin. Itu paling penting di sepak bola, disiplin. Ya. Itu saya suka kemarin. Itu bisa disiplin gara-gara kehebatan pelatihnya. Ya itu sudah termasuk pelatih. Ya. Karena siapa pilih untuk main pelatih. Begitu ya. Ya pasti pelatih punya caranya bagaimana kasih motivasi dan semangat para pemain. Benar nggak kita mendengar Sintayong ini kalau mengetahui misalnya anak buahnya pemain bola ini makan super mie atau merokok langsung dicoret. Benar nggak begitu? Sampai kerasnya dia punya disiplin. Ya itu bisa terjadi. Semua pelatih masing-masing punya karakter beda-beda. Dulu saya sama almarhum Alfred. Juga sama, disiplin dia juga seperti Sintayong. Emang kalau nggak boleh makan. Kalau lagi bertanding begitu untuk pertandingan dunia, kalian dikasih makan apa sih? Apa? Dikasih makan apa? Nah kalau kita misalnya di tim sama timnas pasti makan beda ya. Apa? Makan beda. Kita bicara tentang makan. Yes. Ya beda. Menu makan Ya. apa? Menu makan apa? Ya kalau saya dulu di timnas ada ayam, spaghetti, daging, Begitu. salad, semua. Dan nggak boleh keluar malam ya? Nggak boleh clubbing? Nggak boleh kemana-mana karena kita harus bikin negara Indonesia. di Jadi atas. saya Hotman yang suka clubbing nggak boleh dekat-dekat ke asramanya timnas ya. Kalau zaman Anda waktu naturalisasi gimana prosesnya dulu? Apakah sekarang ini dulu caranya dulu apa? Saya bersyukur ya dan ikut senang sama semua pemain-pemain naturalisasi sekarang ya. Ya. Karena dulu saya ada aturan Yaitu? harus tinggal di Indonesia 5 tahun nggak boleh pulang.
Nggak boleh pulang. Nah, misalnya Langsung saya, lu jatuh cinta sama putri Indonesia ya. Lu Iya. untung dia lo. karena saya sudah punya istri cantik Indonesia dan Oh, istri semua cantik. keluarga. Ya dulu Sampai sekarang istri baru satu. tetap satu saya. Sampai mati satu aja. Baru satu ya. Satu aja. Oke, kita lihat dulu grafis pemain naturalisasi Indonesia berikut ini. Mana grafisnya? Nah, ini dia nih. Ya. Inilah pemain naturalisasi Sintayong. Oh, ada 13 orang. Kalau menurut Pak Justinus siapa yang paling top di sini? Ya semua top, tapi kalau dari pengalaman ya senioritas itu Tom Haye. Tom Haye di klubnya di Heerenveen, divisi utama di Belanda selalu menjadi starter dan terbukti di match pertama. Yang mana nih? Dia nomor 12. Nomor 12. Di match pertama dia sudah bisa menjadi pembeda. Oke. Nah, ini adalah mix antara pemain muda dan pemain senior, which is good. Ya. Karena pemain lokal kita dari Liga 1 rata-rata pemain muda. Ya. Dan pemain senior memang dibutuhkan. Saya sangat setuju apa yang dikatakan tadi bahwa kedepannya minimal 5 sampai 8 tahun kita bisa mempertahankan grup yang sama. Oke. Karena target kita adalah at the end of the road kita harus bisa ikut Piala Dunia. Dan kalau orang tanya kepada saya sekarang ya saya rasa kecil peluangnya karena pemain kita masih muda. Tapi 2030 pemain kita itu di usia matang-matangnya 28, 29, 30. Disitulah harusnya kita bisa ikut Piala Dunia. Apa kehebatan Nathan sampai sudah pulang ke klubnya dipanggil lagi? Dia sudah membuktikan terutama lawan Jordania di lini tengah itu luar biasa. Ya. Masalahnya kalau Nathan pindah secara kemungkinan besar Hubner yang digeser ke tengah yang juga bisa berperan bagus tapi di belakang agak lebih lemah. Ya. Jadi saya sangat happy salah satunya dengan kembalinya Nathan walaupun dia di Heerenveen sebagai cadangan tapi di timnas dia sudah membuktikan bahwa dia punya peran yang sangat besar. Saya mau tanya tidak meremehkan pemain lainnya ya. Ya, itu berapa itu dibayar oleh ketua PSSI agar kembali si Nathan? Nggak dibayar, Bang. Ya masa nggak dibayar, pada ada yang gratis. Bang, gini Bang. Dia udah pulang ke klubnya ke Belanda ya? Iya. Terus di Bali, mana orang bule sakli atuh, aduh. Bang, gini. Abang harus tahu bahwa ini pemain timnas. Ya, Pemain timnas tuh berbeda sama pemain kalau klub ya. Kalau klub antara klub itu betul, dia ada jual beli dan sebagainya. Kalau timnas memang beda, Bang. Jadi ada nggak dia tuh nggak ada bayar-bayar seperti itu gitu. Tapi bonus ada kalau menang. Bonus ada Bukan, pasti, bonus pasti ada. Tapi kalau bayar-bayar seperti apakah kayak pemain bayaran tuh enggak, Bang. Enggak seperti itu. Jadi jangan dikira pemain-pemain timnas tuh Bukan Tarkam ya? bukan, malah lebih Tarkam salah tiap pertandingan ini enggak, Bang. Jadi ini pemain begitu. timnas, Bang. Jadi ini juga salah kalau pemikiran bahwa pemain timnas tuh Dibayar. seperti pemain klub gitu lain itu. oh begitu. Iya, bonus pasti ada lah. Per pertandingan pasti ada. Oke, Pak Aji Santoso, pelatih sepak bola melalui Zoom. Pak Aji Santoso, Ya, ya, selamat malam, Bung Hotman. Selamat malam semuanya. selamat malam. Malam. Mas Haji. Analisa Bapak, apa yang membuat keberhasilan timnas sampai ke perempat final sekarang ini? Apakah Sintayong? Apakah naturalisasi? Atau apa? Ya, Bung Hotman, namanya sepak bola itu kolektivitas. Jadi suatu sukses sebuah tim itu tidak hanya bisa ditentukan oleh seorang pelatih aja, tetapi kesemuanya. Kalau menurut saya, kesuksesan ini diraih atas kerja keras pengurus, pelatih, pemain, dan bahkan tim behind the team itu juga sangat berperan. Jadi menurut saya kesuksesan ini tidak bisa dimonopoli oleh satu sosok saja, tetapi lebih semuanya. Tidak hanya Coach Sintayong. Coach Sintayong kalau tidak ada pemain, ya tidak bisa sukses. Pemain pun kalau tidak ada Coach Sintayong, tidak akan bisa mengatur organisasi. Jadi menurut saya keberhasilan tim kita ini keberhasilan semua, bahkan seperti Pak Erick Thohir dan jajarannya ini juga terkatrol ikut sukses dengan suksesnya tim Coach Sintayong ini, Bung Hotman. Apa penilaian saudara atas Sintayong? Apakah hebat, biasa atau apa? Anda kan sama-sama Ya pelatih. kalau kita lihat dari selama ini Coach Sintayong pegang timnas kita, ya kita harus jujur menyampaikan, mengatakan bahwa Coach Sintayong sampai saat ini masih terbilang sukses. Terbukti tim kita bisa lolos
ke 8 besar di Piala Asia Under 23 ini yang berikutnya ketika main di penyisian meskipun lawan Qatar itu main tidak buruk, menurut saya cukup bagus dan itu ada improve di setiap pertandingan. Terbukti ketika lawan Qatar kita kalah terus menang lawan Australia dan pertandingan berikutnya melawan Jordania. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan terhadap tim ini. Itu tentunya organisasinya yang menjadikan adalah Coach Sintayong. Anda setuju Sintayong adalah salah satu pelatih yang pernah tersukses di Indonesia? Oh iya, karena Coach Sintayong di senior juga sukses, sekarang di Under 23 pun juga pertama kali lolos ke 8 besar. Tentunya ini kan kesuksesan dari Coach Sintayong didukung oleh pengurus, didukung oleh pemain, dan didukung oleh tim behind the team. Seperti itu, Bung Hotman. Dan dia pernah membawa Korea Selatan di Piala Dunia mengalahkan Jerman ya? Ya, tentunya ketika pertama kali mendapatkan tawaran di Indonesia, saya sangat yakin sekali Coach Sintayong menerima tawaran dengan beberapa persyaratan. Salah satunya ya persyaratannya itu menggunakan pemain darah Indonesia dipanggil pulang ke Indonesia. Karena saya sangat yakin, saya tidak mengecilkan pemain-pemain kita, bahwa Coach Sintayong sangat paham bagaimana player resources Indonesia itu seperti apa. Pastinya dia melihat posisi kita di Asia Tenggara, posisi kita di Asia, dan posisi kita di dunia. Tentunya setelah menganalisa seperti itu, Coach Sintayong pasti akan mengambil kesimpulan. Dia menerima tawaran sebagai pelatih Indonesia, tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang harus dikabulkan oleh pengurus PSSI. Salah satunya itu tadi, mendatangkan pemain-pemain keturunan Indonesia untuk balik ke Indonesia. Menurut Anda naturalisasi ini masih tetap dipertahankan untuk tahun-tahun ke depan atau bagaimana? Ya, kita tidak anti naturalisasi, tapi saya tentunya naturalisasi ini tidak boleh dalam jangka yang sangat panjang. Karena untuk katanya Bung Towel tadi, kalau untuk akselerasi oke lah. Bagaimana juga salah satu untuk akselerasi supaya tim kita ini bisa berprestasi ya mendatangkan pemain-pemain yang berkualitas, dan itu terbukti sampai sekarang tim kita bisa dikatakan sukses. Bisa saya sampaikan perhelatan di Piala Asia ini bisa saya sampaikan bahwa Indonesia little bit shocking the world, sedikit mengguncang dunia, karena selama ini orang lawan Australia nggak ada jarang, bahkan mungkin orang 10 paling 1-2 orang yang percaya Indonesia bisa menang. Anda berpendapat tim nasional Indonesia mengalahkan Jordania dan Australia itu adalah mission impossible? Bukan mission impossible. Di dalam sepak bola impossible is nothing. Semua bisa terjadi, ya. Asalkan pemain-pemain tentunya bisa menjalankan instruksi dari pelatih, mereka tampil bagus, mereka tampil enjoy, mereka menikmati, dan itu terbukti. Satu lagi yang menurut saya memiliki satu perkembangan sangat bagus, sekarang pemain-pemain kita main dengan lawan siapapun tidak merasa inferior. Dia tidak merasa kecil hati, dia sudah percaya diri, dan itu terbukti. Ini adalah influence dari tim senior. Ini bagian dari taktik strateginya Coach Sintayong. Kenapa pemain-pemain usia 23 banyak dimainkan ke senior? Tujuannya saat ini, Bung Hotman. Oke, Anda setuju Pak? Kita istirahat dulu atau gimana nih? Kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh